Salam Just Talk. Sebenarnya dari hari Minggu itu cuma dua match aja yang seru, yaitu MU Crystal Palace sama Arsenal. Mungkin bukan seru dari sisi permainan ya, tapi seru karena menjelang selesainya liga dan itu sisa 9 pertandingan untuk Arsenal, 10 pertandingan untuk yang lain. Kita lihat ke Manchester United yang akhirnya bisa naik ke rank 3 karena poinnya sama, unggul goal difference dibanding Aston Villa. Dan seperti yang gue selalu bilang, Aston Villa ini pasti akan turun. Jadi 4 besar itu akan dihuni oleh Big Five ya, nggak ada Big Six lagi, Big Five. Karena Big Six-nya udah 2 tahun beruntun nyaris degradasi. Yaitu Arsenal City 1-2, MU, Liverpool, Chelsea. Kalau gue bilang ya sekarang walaupun ini masih jauh ya, gue lihat MU Liverpool yang lolos ke Champions League. Chelsea sangat tidak konsisten lah untuk bisa masuk menggeser. Sementara Liverpool mulai on fire, MU pun demikian. Walaupun kemarin ada lagi. Kita mulai dari match MU dulu lah. MU tampil dengan ya Shaw, Dalot, back kiri kanan, Maguire sama Euro. Gue masih nggak ngerti kenapa Euro lagi harus dipasang. Emang nggak ada itu lagi apa? Lihat di nggak ada center back line. Ya nggak ada sih sebenarnya. Karena Martinez, De Ligt, ini benchnya MU itu parah banget ya. Mazraoui, ya heaven aja sih sebenarnya, the only ya. Karena Euro itu parah banget. But anyway, Casemiro sama Maino, Kunya di kiri, Bruno di belakang Sesko, Mbemo. Sesko kembali akhirnya bermain lagi sebagai starter. Di babak pertama itu jujur jelek banget loh, asli jelek banget. Gue melihat datanya dulu, ini only babak pertama ya. Nih lihat ya, 57% MU ball possession, Palace 43. Expected goal MU 0,35, Palace 0,19. Jadi benar-benar parah, shot on target cuma dia 3, Palace 2, itu pun nggak terlalu bahaya. Gue nggak ngerti ya apa yang terjadi, somehow mereka itu struggling. Di luar golnya Lacroix nggak ada lagi, nggak ada, bener-bener nggak ada lagi. Dan I don't know what is going on gitu loh. Sirkulasi bola, pegang bola susah, dua-dua berusaha untuk bermain. Ya kedua tim kelihatan pengen menang, dapat 3 poin, tapi caranya di babak pertama itu parah banget loh. Dan akhirnya ini Lacroix pun gue nggak paham, lu sebagai pemain belakang lagi unggul, bikin pelanggaran kayak begitu. Sekali tarik oke lah, lu lepas lagi. Ini ditarik terus sampai dia jatuh, kan udah gila masuk kotak penalti. Kalaupun lu sekali tarik, lu lepas, dia masuk ke penalti, cetak gol 1-1. Sekarang lu kena penalti, kartu merah pula. Dan ini gue nggak ngerti, kadang ada defender kayak begini yang untuk gue nggak ngerti lah. Bisa mikir apa enggak pemain-pemain kayak begini ya, yang bener-bener. Zaman sekarang itu VAR loh. Kalau zaman dulu gue masih paham. Ini zamannya VAR yang semua detail itu bisa dikontrol. Walaupun untuk gue kemarin di offside gue debat sama Glenn sama Panji. Yang sering kita lihat adalah di tackle di luar kotak. Oke. Dia mungkin masih hampir jatuh, terus dia jatuh di kotak penalti, nggak dikasih penalti. Ini pelanggaran dimulai dari luar kotak penalti. Harusnya pelanggaran dari situ dimulai, tidak diberikan penalti. Mungkin kartu merah masih oke, tapi definitely nggak penalti. Tapi kenapa dia tahan dulu sampai kotak penalti? Ya gue nggak tahu aturannya seperti apa. Tapi memang Lacroix ini nahan Kunya itu benar-benar sampai kotak penalti, baru Kunya jatuh. Ini hebatnya Kunya, walaupun jatuhnya agak lebay, tapi ya
Ini nggak ada salahnya apa yang dia lakukan Cunha. Kembali lagi kan interpretasi wasit. Cuman gue nggak tahu apakah itu di luar kotak penalti kalau disentuh sudah dihitung dari situ atau tunggu masuk ke dalam ya, nggak ngerti. Tapi intinya agak kejam, diberikan penalti dan kartu merah, mungkin penalti yellow card atau di luar kotak penalti tapi kartu merah, bukan penalti kartu merah. But that's okay. Di sisi lain ya gue bilang salah lu sendiri, agak tolol itu. Nah dari situlah MU baru mulai bermain lawan 10 orang. Jadi kalau 11 lawan 11 lawan Crystal Palace yang lagi jelek pun MU nggak mendominasi juga. Nggak bisa create banyak peluang juga karena mereka pure nggak bisa pegang bola. Tapi at the end of the day, mentalnya inilah mental. Lu lawan tim 10 orang lu bisa menang. Lu bisa menang satu-satu, lu cetak winning goal. Sesko main jelek nggak kelihatan sama sekali. But this guy cetak gol tiap pertandingan. Jadi siapa yang komplain, siapa yang kritik? Kagak ada. Karena tujuan striker adalah cetak gol, sesimpel itu. Jadi MU menang, masuk rank 3, ya kita lihat masih sisa 10 pertandingan untuk MU kalau nggak salah. Ya 10 pertandingan untuk MU. Dan midweek nanti ada match lagi ya. Nanti midweek ada match. Gue kayak live reaction buat member, karena live reaction itu hanya member, buat video seperti itu nggak buat member. Jadi gue bisa sharing 2 match langsung, Brighton Arsenal sama MU, karena selisih cuma 1 babak 45 menit, bisa sekaligus kita bahas lah. Terus kita ke Arsenal. Nah Arsenal ya seperti kalian tahu bahwa apakah gue yakin Arsenal menang, jujur aja enggak. Karena gue lebih ngelihat waktu Arsenal di leg pertama di Chelsea lawan 10 orang, Arsenal nggak bisa menang. Arsenal nggak bisa menang. Dan kalau kita lihat apa namanya Chelsea lawan tetangga London, siapapun tetangga itu, biasanya mereka bermain bagus. Biasanya. Kemarin Arsenal tampil dengan, ya ini bisa bilang tim terbaik dengan Eze, Saka, Trossard. Gue masih miris dengan sayap kirinya Arsenal nih, entah Trossard, Martinelli, parah banget tuh. Gyökeres. Kenapa gue nggak ngerti ya? Gapsus ada dong di bench. Ya Gapsus nggak diberi kesempatan, Madueke nggak diberi kesempatan. Nggak ngerti gue sama si Arteta ini. Gyökeres main jelek ya. Gyökeres main jelek, akhirnya si Havertz yang malah dinaikin, dimasukin. Eze nggak main bagus juga, nggak diganti juga. Saka nggak main bagus juga, nggak diganti juga. Trossard nggak main bagus, diganti sama Martinelli. Tapi ya kalau kita bicara ini juga penalti. Untuk kedua kalinya Chelsea lawan Arsenal dalam setahun dapat kartu merah. Apakah itu pelanggaran? Iya, itu pelanggaran, layak sekali dapat 2 kali kuning. Ini juga nggak ngerti gue. Tidak dalam posisi bahaya, ngapain lu bikin pelanggaran kayak begitu? Ini sudahlah, pemain bola itu kan nggak mau dikritik, merasa dirinya pintar semua. Kalau begini caranya terserah lu dah. Tapi untuk gue ini super tolol story itu saya dari kayak tadi si Lacroix sama sekarang Neto, gobloknya minta ampun. Lu merugikan tim lu. Cuman kalau lu bilang itu waktu kartu merah itu skor udah 2-1. Timber kan dan 3 gol itu 3-3 corner kick loh. Gila. Walaupun golnya Chelsea sebenarnya itu own goal juga dari Nkapie ya, tapi Saliba, Timber itu corner kick 3-3. Kenapa? Karena kedua tim ini sebenarnya kalau gue bilang nggak layak menang dua-dua main buruk. Dua-dua susah create peluang. Kalau kita lihat statistiknya 40%, Chelsea 59%, ya expected goal Arsenal 1-13, 1-0-5, beda tipis lah. Total 12-9, shot on target 5-3, big chance 2-2 ya. Lebih layak seri sih. Kalau 11 lawan 11 lebih layak seri. Itulah gue bilang gue nggak yakin dengan kekuatan Arsenal seperti ini. Terus ketemu Brighton lagi, enggak lah. Gue tambah lama tambah yakin Arsenal nggak jadi juara. Tidak di IPL, lebih realistis di UCL. Bukan pasti juara, mungkin at least masih final lah, semifinal, final itu harusnya bisa. Ya itu dulu, kita ketemu lagi di midweek. Seperti yang gue tadi bilang, itu ada live reaction untuk ke member. Member itu hanya satu ya, cuma ada member Dombang, ada member lain. Jadi satu aja, lebih
ke live reaction, ke just live off the pitch. Tapi kalau just talk tentang bola kita kasih gratis di sini. Oke? Itu aja dulu. Thanks for watching.